berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 10 Juni 2021. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada kisah tentang seorang bapak yang merasa bahwa hari itu harinya dipenuhi dengan kesialan. Begitu dia mau tidur malamnya, dia pasang alarm karena memang esok harinya ada pertemuan penting di kantornya bersama dengan klien yang selama ini mereka incar. Dia sudah pasang alarm dengan kuat-kuat dan dia yakin bahwa alarm itu akan bekerja. Namun ketika pagi hari ternyata alarm itu tidak berbunyi sama sekali. Dan sudah tentu dia kesiangan. Lalu karena kesiangan dia mengumpat, dia bilang, kenapa harus kesiangan? Dia segera bergegas, ya. Dia mandi, lalu kemudian setelah mandi dia mencoba menstarter mobilnya dan mobilnya tidak bisa beroperasi. Ya, tidak bisa bekerja. Dan dia merasa sial sekali. Padahal saya yakin tangkinya penuh dan semalam tidak ada masalah, tapi kenapa mobil ini malah ngambek di pagi hari yang saya butuhkan ini? Dia tidak mau berlama-lama, kemudian dia berlari, dia mengejar untuk pergi ke kantornya. Karena memang kantornya sebenarnya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Tapi lumayan lah ya kalau jalan kaki, agak keringatan juga. Tapi dia pikir ya sudahlah, sekalian olahraga. Toh juga saya pesan transportasi online dari tadi nggak dapet. Dia berlari, sampai di dekat kantor ada kedai burger. Dia pikir saya mau sarapan dulu supaya saya kuat untuk ikut rapat. Dia pesanlah hamburger itu dan kemudian ketika dia mau makan, dia sudah mengantri lama dan kemudian dia mau makan, baru di suapan pertama seseorang menabrak punggungnya hingga burger itu terlempar dari tangannya dan jatuh di aspal. Dan tentu tidak bisa lagi dia nikmati. Dia merasa kesal sekali. Dan akhirnya dia pergi ke kantor, dia mengikuti meeting dengan kliennya. Dan sesampai di rumah, dia mau mencoba untuk mandi air panas, menghilangkan kepenatan dari kesialan-kesialan yang terjadi sepanjang hari ini. Namun ternyata dia menghidupkan keran dan airnya mati. Dia pikir, kenapa harus mati lagi ini air panas? Dan dia pikir bahwa ya sudah kalau begitu saya mau relax dulu, pijat badan di kursi pijat kepunyaan saya. Dan setelah itu baru saya mandi. Mungkin nanti setelah pijat airnya sudah menyala. Lalu dia duduk di kursi pijatnya dan mulai mencolok kursi itu dan mulai menyetel. Tapi ternyata kursi itu pun tidak beroperasi. Sehingga dia begitu marah dan dia bilang, Tuhan, kenapa engkau hari ini memberikan begitu banyak permasalahan, pencobaan, kesialan buat saya Tuhan. Engkau tidak adil sama sekali. Dia marah kepada Tuhan. Tuhan hanya tersenyum kepadanya dan bilang, anakku, sesungguhnya segala sesuatu kesialan yang kamu anggap sial itu terjadi dalam hidupmu, itu justru untuk melindungimu. Ketika kamu terlambat bangun, itu karena malaikatku sedang berjuang melindungi kamu dari malaikat maut yang hendak menjemput kamu kalau kamu bangun terlalu pagi hari itu. Lalu kemudian kamu tahu kenapa mobilmu tidak bisa menyala? Karena ada pengemudi mabuk di gerbang kompleksmu yang
membawa mobil lebih daripada kecepatan yang diperbolehkan. Sehingga kalau kamu mengendarai mobilmu, sudah dipastikan lewat gerbang komplekmu itu, kamu akan tertabrak oleh pengemudi mabuk itu, dan kamu bisa saja meninggal dunia karena kecelakaan itu. Lalu sandwich atau burger yang kamu makan itu, ternyata saya lihat ketika pegawainya menyiapkan roti itu untukmu, dia bersin di atas rotimu, dan dia sedang terkena COVID loh. Kalau kamu nekat makan roti itu, mungkin kamu juga akan terjangkit COVID. Karena dia bersin persis di atas roti. Kamu tahu kenapa air kamar mandimu tiba-tiba mati? Itu karena malaikat maut yang tadi pagi mengintaimu masih mengintaimu juga di rumahmu. Dia berencana kalau kamu mandi air hangat, dia akan membuat lantai kamar mandimu begitu licin, sehingga engkau terpleset, kepalamu akan terbentur oleh porselen, dan mungkin tidak ada yang mengetahui kejadian itu sampai nanti kamu sekarat. Dan kamu tahu kenapa kursi pijatmu rusak? Itu karena token listrikmu belum kamu isi. Saya tidak mau membiarkan kamu di tengah kegelapan di malam hari ketika kamu istirahat tidur. Karena itu biarlah kamu tidak bisa bersantai sejenak, tetapi sampai pagi lampumu masih bisa menyala dan menghangatkanmu malam ini. Si lelaki tersebut yang merasa dirinya sial menangis sejadi-jadinya dan dia bilang, ampuni saya Tuhan. Dan itu juga yang menjadi berita bagi kita hari ini dari Yakobus 1. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena sungguh pencobaan itu menempa kita untuk memiliki ketekunan dalam Tuhan. Jadi jangan pernah anggap pencobaan itu sebagai kesialan. Jangan pernah anggap sesuatu yang buruk itu sebagai Tuhan tidak sayang pada kamu. Tapi mari maknai itu sebagai pencobaan yang Tuhan izinkan sedang terjadi, tetapi pencobaan itu kelak akan membawa kebaikan, berbuahkan ketekunan, berbuahkan iman yang teguh kepada Tuhan. Itulah yang perlu kita yakini dari diri kita. Ya, bahwa semua sakit penyakit yang saya derita misalnya ya, kalau dalam hidup saya, ketika saya sakit, apalagi ketika berjuang mengandung anak saya kemarin, banyak sekali penyakit yang harus saya derita. Tapi saya bilang, Tuhan, biarlah saya bermegah. Karena apa? Karena saya tahu bahwa sakit penyakit ini pasti mendatangkan yang baik buat saya. Menambah iman saya kepada Tuhan. Menambah ketekunan saya dalam doa saya. Dan menambah penggantungan hidup saya kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan saya. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, bagi kita yang merasa hari ini hidup kita dipenuhi dengan pencobaan, bermegahlah atas itu. Karena kita yakin bahwa suka duka, berbagai pencobaan kesulitan bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh mendengar firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa rupa-rupa pencobaan itu, Tuhan bisa pakai itu semua menjadi kebaikan dalam hidup kami. Oleh sebab itu, ajar kami untuk tidak cepat bersungut-sungut, putus asa, atau menyalahkan Tuhan ketika berbagai persoalan, pergumulan, dan pencobaan datang dalam hidup kami. Tapi baiklah kami bersabar, menahan diri, memperkuat doa kami kepada Tuhan, sehingga pada waktunya nanti kami boleh menyadari bahwa pencobaan itu sungguh mendatangkan ketekunan dan tahan uji dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan renungan harian ini, berikan mereka semua kesehatan, pelihara keluarga mereka dengan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Berkati yang studi, Tuhan berikan kepintaran, yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya, yang berumah tangga, berkati keluarga kami Tuhan, pasangan hidup dan anak-anak kami. Berkati yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar, yang berduka, Tuhan hiburkan hatinya. Dan yang berulang tahun, Tuhan tambahkan panjang umur, kesehatan, dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah namamu Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Martabat